Di saat kebanyakan orang berusaha menghindari bahaya, ada orang-orang yang justru menjadikannya sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Ada yang sengaja mengejar badai dan tornado. Ada yang setiap hari berhadapan dengan ular kobra mematikan. Bahkan, ada yang harus turun ke saluran limbah yang penuh gas beracun hanya untuk mencari nafkah. Inilah daftar pekerjaan paling berbahaya, paling ekstrim, sekaligus paling aneh yang ada di dunia. Kita mulai dari nomor 20, pemburu badai. Ketika sebagian besar orang memilih berlindung saat cuaca buruk datang, para pemburu badai justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka sengaja mengejar badai, tornado, dan cuaca ekstrim lainnya, hingga berada sangat dekat dengan pusat kejadian. Dengan menggunakan kendaraan khusus yang diperkuat seperti kendaraan lapis baja, mereka memasang kamera, sensor tekanan udara, dan berbagai alat pengukur cuaca untuk mengumpulkan data penting. Data tersebut kemudian digunakan untuk membantu penelitian, serta meningkatkan sistem peringatan dini bencana. Namun, pekerjaan ini tentu bukan tanpa risiko. Angin berkekuatan ratusan kilometer per jam, hujan es berukuran besar, sambaran petir, hingga tornado yang bisa berubah arah secara tiba-tiba dapat mengancam nyawa mereka kapan saja. Meski terdengar seperti adegan film, pekerjaan ini benar-benar ada dan masih dilakukan hingga sekarang demi membantu para ilmuwan memahami cuaca ekstrim dengan lebih baik. Nomor 19, pencicip makanan hewan. Mendengar seseorang dibayar untuk mencicipi makanan mungkin terdengar menyenangkan. Namun bagaimana jika makanan yang harus dicicipi adalah makanan anjing atau kucing? Pekerjaan ini dikenal sebagai pet food taster atau pencicip makanan hewan. Tugas mereka adalah menilai aroma, tekstur, dan rasa produk sebelum dipasarkan. Meskipun bahan-bahannya umumnya aman untuk manusia, tetap saja tidak semua orang sanggup melakukan pekerjaan yang satu ini. Perusahaan makanan hewan menggunakan para ahli khusus untuk memastikan produknya memiliki kualitas yang baik dan sesuai standar. Mereka bahkan harus membandingkan berbagai formula yang berbeda untuk menentukan mana yang paling layak diproduksi. Mungkin pekerjaan ini tidak mengancam nyawa seperti profesi lainnya dalam daftar ini. Namun bagi sebagian orang, mencicipi makanan hewan setiap hari mungkin terdengar seperti tantangan tersendiri. Nomor 18, penguji bau profesional. Pekerjaan berikutnya mungkin terdengar aneh, tetapi benar-benar ada. Di industri kosmetik dan produk perawatan tubuh, terdapat profesi yang dikenal sebagai penguji bau profesional. Tugas mereka adalah menguji seberapa efektif sebuah produk dalam menghilangkan atau mengurangi bau badan. Setiap hari mereka harus mencium berbagai aroma tubuh dari banyak sukarelawan setelah menggunakan produk tertentu. Hasil pengamatan mereka kemudian digunakan untuk menilai kualitas deodoran, sabun, atau produk perawatan lainnya. Meskipun tidak berbahaya dalam arti tradisional, pekerjaan ini membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang tidak biasa. Bayangkan, harus berhadapan dengan berbagai macam bau tubuh selama berjam-jam setiap hari. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini mungkin terdengar lebih menantang daripada pekerjaan kantoran biasa. Nomor 17, pemerah bisa ular. Banyak orang langsung menjauh saat melihat seekor ular berbisa. Namun bagi para pemerah bisa ular, mendekati ular justru merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Tugas mereka adalah mengambil bisa dari ular-ular berbahaya seperti kobra atau ular derik. Bisa tersebut kemudian digunakan untuk penelitian ilmiah dan pembuatan antivenom, yaitu obat penawar bagi korban gigitan ular berbisa. Prosesnya terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat berisiko. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Karena itu, para pekerja harus memiliki keterampilan, pengalaman, dan konsentrasi yang sangat tinggi. Meski pekerjaannya penuh bahaya, hasil kerja mereka telah membantu menyelamatkan banyak nyawa di seluruh dunia. Nomor 16, penyelam saluran limbah.
Pekerjaan ini mungkin menjadi salah satu yang paling berat sekaligus paling menjijikan dalam daftar ini. Di beberapa wilayah India, masih ada pekerja yang harus turun langsung ke dalam saluran limbah dan pipa bawah tanah untuk membersihkan sumbatan atau melakukan perbaikan. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan hanya menggunakan perlengkapan yang sangat minim. Di dalam saluran tersebut terdapat berbagai ancaman, mulai dari bakteri, virus, gas beracun, hingga risiko kekurangan oksigen. Tidak sedikit pekerja yang mengalami gangguan kesehatan serius akibat pekerjaannya. Meski kondisi kerjanya sangat berat, pekerjaan ini tetap diperlukan untuk menjaga sistem pembuangan tetap berfungsi dan mencegah masalah sanitasi yang lebih besar. Sulit dibayangkan, tetapi bagi sebagian orang, turun ke saluran limbah berbahaya seperti ini adalah cara mereka mencari nafkah setiap hari. Nomor 15. Pemotongan kapal. Mungkin tak banyak yang tahu jika pekerjaan ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia, di mana tidak semua orang bisa pulang dengan selamat setiap harinya. Para pekerja membongkar kapal-kapal raksasa yang sudah tua, berkarat, dan tidak lagi digunakan, langsung di area pesisir dengan kondisi kerja yang sangat minim perlindungan. Di banyak lokasi, mereka tidak menggunakan masker, tidak memiliki alat keselamatan yang layak, dan hanya mengandalkan peralatan sederhana. Bahkan dalam beberapa situasi, mereka harus menggunakan tangan kosong untuk memisahkan bagian-bagian besi kapal yang besar dan berat. Setiap hari mereka bekerja 10 hingga 12 jam, memotong dan mengangkat material di atas struktur kapal yang sudah rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Di sekitar mereka terdapat tumpahan minyak, debu asbes, dan udara yang dipenuhi asap beracun dari sisa-sisa kapal. Ancaman tertimpa baja yang runtuh selalu ada, bahkan tanpa tanda-tanda peringatan. Namun yang paling mengejutkan, seluruh pekerjaan berisiko tinggi ini hanya dibayar sekitar 1,8 juta hingga 2,8 juta rupiah per bulan. Sebuah angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan taruhannya, keselamatan dan nyawa manusia. Nomor 14. Pemulung sampah di TPA. Di berbagai kota besar, tempat pembuangan sampah menjadi ruang kerja bagi para pemulung yang mencari barang-barang yang masih bisa dijual atau didaur ulang. Setiap hari mereka berjalan di antara tumpukan sampah yang terus bertambah, memisahkan plastik, logam, dan material lain yang masih memiliki nilai ekonomi. Namun di balik itu, pekerjaan ini menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Tumpukan sampah yang tidak stabil bisa runtuh kapan saja, menimbun siapapun yang berada di sekitarnya. Selain itu, di dalam timbunan sampah sering terjadi penumpukan gas metana yang mudah meledak tanpa peringatan. Ditambah paparan limbah berbahaya, benda tajam, dan sampah medis yang bisa membawa penyakit. Meski penuh bahaya, pekerjaan ini tetap dilakukan setiap hari oleh banyak orang sebagai salah satu cara bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Nomor 13. Ahli biologi laut. Di bawah permukaan laut yang tenang, terdapat dunia lain yang luas, gelap, dan penuh misteri. Disinilah para ahli biologi laut bekerja, mempelajari kehidupan laut dari ekosistem terumbu karang hingga organisme kecil yang tidak terlihat oleh mata manusia. Mereka melakukan penyelaman, mengambil sampel air, dan mengamati perilaku makhluk laut untuk memahami bagaimana lautan menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Namun pekerjaan ini tidak selalu berlangsung di perairan dangkal yang aman. Banyak penelitian dilakukan di laut dalam dengan kondisi ekstrim seperti tekanan air yang sangat tinggi, suhu rendah, dan arus yang bisa berubah secara tiba-tiba. Selain tantangan alam, mereka juga bergantung pada peralatan khusus seperti kapal riset dan teknologi bawah laut untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa diakses secara langsung. Di balik risiko tersebut, penelitian mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian laut dan memahami perubahan lingkungan global yang terjadi di bumi. Nomor 12. Ahli vulkanologi. Di dekat gunung berapi aktif, tanah bisa terasa hangat,
udara membawa bau belerang yang kuat, dan di kejauhan terlihat asap yang terus keluar dari dalam bumi. Disinilah para ahli vulkanologi bekerja, mempelajari aktivitas gunung berapi yang bisa berubah kapan saja tanpa peringatan. Mereka mendekati area yang sangat berbahaya untuk mengamati pergerakan magma, mengukur suhu, serta mengambil sampel gas dan batuan langsung dari zona vulkanik. Semua data ini digunakan untuk membaca tanda-tanda awal sebelum letusan terjadi, yang bisa menentukan keselamatan ribuan orang di sekitarnya. Namun pekerjaan ini penuh risiko. Gas beracun, suhu ekstrim, dan medan yang tidak stabil selalu menjadi ancaman. Bahkan perubahan kecil di dalam gunung berapi bisa terjadi secara tiba-tiba, membuat setiap kunjungan ke lapangan menjadi situasi yang penuh ketidakpastian. Nomor 11. Pemburu madu liar. Jauh di dalam hutan dan pegunungan, ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan beberapa liter madu liar. Mereka dikenal sebagai pemburu madu liar, sebuah pekerjaan tradisional yang masih bertahan di beberapa wilayah dunia hingga saat ini, termasuk di Indonesia. Untuk mencapai sarang lebah, mereka harus memanjat pohon-pohon raksasa yang tingginya bisa puluhan meter atau bergelantungan di tebing curam yang nyaris tegak lurus. Dengan bantuan tali sederhana dan asap untuk mengusir lebah, mereka mendekati sarang yang dipenuhi ribuan lebah liar yang siap menyerang kapan saja. Risiko datang dari segala arah. Satu langkah yang salah bisa membuat mereka jatuh dari ketinggian, sementara satu kesalahan saat mengambil sarang dapat memicu serangan ribuan lebah sekaligus. Nomor 10. Sherpa Gunung Everest. Di Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, para Sherpa menjadi tulang punggung setiap ekspedisi pendakian. Mereka membawa peralatan, memasang tali pengaman, membuka jalur, dan membantu para pendaki melewati medan es yang ekstrim. Mereka bekerja di ketinggian lebih dari 8.000 meter di wilayah yang dikenal sebagai zona kematian. Tempat kadar oksigen hanya sekitar sepertiga dari yang tersedia di permukaan laut. Di sana, suhu bisa turun jauh di bawah 0 derajat dan cuaca dapat berubah menjadi badai dalam hitungan menit. Yang membuat pekerjaan ini semakin luar biasa, para Sherpa sering membawa beban seberat hingga 40 kg, bahkan terkadang melebihi berat tubuhnya, melintasi lereng es curam dan celah gletser yang berbahaya. Mereka berkali-kali naik turun gunung untuk mengangkut tabung oksigen, tenda, makanan, dan perlengkapan yang dibutuhkan para pendaki. Tanpa Sherpa, banyak ekspedisi Everest hampir mustahil untuk mencapai puncak. Mereka bukan hanya pemandu, tetapi juga orang-orang yang membuka jalan dan memastikan para pendaki memiliki kesempatan untuk kembali dengan selamat. Meski menghadapi risiko longsoran salju, badai, dan kekurangan oksigen setiap musim pendakian, seorang Sherpa Everest berpengalaman dapat memperoleh bayaran sekitar 70 juta hingga lebih dari 200 juta rupiah dalam satu musim pendakian, tergantung jumlah ekspedisi dan tanggung jawab yang diemban. Nomor 9. Peternakan buaya. Bagi kebanyakan orang, melihat seekor buaya dari balik pagar saja sudah cukup membuat merinding. Namun bagi para pekerja peternakan buaya, berhadapan dengan puluhan bahkan ratusan predator ini adalah rutinitas tiap hari. Tugas mereka tidak hanya memberi makan, tetapi juga membersihkan kandang, memindahkan buaya, memeriksa kesehatan hewan, hingga menangani buaya-buaya dewasa yang panjangnya bisa mencapai beberapa meter. Semua itu dilakukan hanya beberapa langkah dari rahang yang mampu menghancurkan tulang dalam sekali gigitan. Salah satu pusat peternakan buaya yang cukup terkenal untuk industri kulit buaya berada di Vietnam. Di tempat-tempat seperti ini, para pekerja harus selalu waspada terhadap setiap gerakan hewan yang mereka tangani. Seekor buaya dapat bergerak dan menyerang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang. Meski menghadapi risiko setiap hari, penghasilan para pekerja umumnya tidak terlalu besar, berkisar antara 2,5 hingga 5 juta rupiah per bulan. Nomor 8. Stuntman film. Di balik adegan film action yang terlihat spektakuler,
ada stunt performer yang benar-benar melakukan aksi berbahaya di dunia nyata. Mereka melompat dari ketinggian, terlibat dalam kecelakaan kendaraan, hingga melakukan adegan ledakan dan api. Setiap adegan dirancang dengan perhitungan ketat, namun risiko cedera tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Mereka menjalani latihan intensif untuk memastikan setiap gerakan dilakukan seaman mungkin. Meski sering tidak terlihat di layar utama, tanpa mereka, banyak adegan film tidak akan pernah terasa realistis atau bahkan bisa dilakukan. Nomor 7. Teknisi antena. Di ketinggian ratusan meter di atas tanah, para teknisi menara siaran bekerja memperbaiki dan memelihara antena komunikasi. Dari atas sana, mereka hanya bergantung pada tali pengaman dan struktur baja yang sempit di tengah angin kencang. Mereka harus memanjat menara yang sangat tinggi untuk melakukan perbaikan sinyal, instalasi peralatan, atau pemeriksaan rutin. Beberapa teknisi bahkan harus menaiki tower setinggi 450 meter, lebih tinggi dari sebagian besar gedung pencakar langit di dunia. Di ketinggian seperti ini, kondisi cuaca menjadi faktor yang sangat menentukan keselamatan. Angin kencang, risiko tersengat listrik, hingga kelelahan fisik menjadi bagian dari pekerjaan ini. Satu kesalahan kecil di ketinggian tersebut bisa berakibat fatal tanpa kesempatan untuk memperbaiki. Karena tingkat risiko dan keahlian yang dibutuhkan sangat tinggi, beberapa teknisi berpengalaman di industri ini dapat memperoleh penghasilan hingga sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun. Nomor 6. Pemanen buah acai Brazil. Di hutan hujan Amazon, para pemanen acai harus memanjat pohon-pohon tinggi yang bisa mencapai puluhan meter untuk mengambil buah kecil berwarna ungu gelap ini. Mereka menggunakan teknik panjat tradisional tanpa banyak alat modern, hanya mengandalkan kekuatan fisik dan keseimbangan tubuh. Setiap hari mereka memanjat berkali-kali untuk mengumpulkan buah dalam jumlah yang cukup. Meski terlihat alami dan tradisional, pekerjaan ini penuh risiko karena ketinggian, medan hutan, dan kondisi lingkungan yang sulit diprediksi. Nomor 5. Pembersih gedung pencakar langit Dubai. Di Dubai, para pembersih kaca gedung pencakar langit bekerja di ketinggian ratusan meter di atas tanah. Mereka menggantung di sisi gedung dengan tali pengaman untuk membersihkan kaca-kaca besar yang menutupi bangunan-bangunan ikonik kota tersebut. Salah satu lokasi kerja paling terkenal adalah Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 828 meter. Dari ketinggian itu, para pekerja harus menghadapi angin kencang, panas matahari yang ekstrim, dan posisi kerja yang menuntut konsentrasi penuh setiap saat. Angin yang bertiup di ketinggian, suhu yang bisa melampaui 40 derajat Celcius, serta risiko kehilangan keseimbangan menjadikan pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sembarang orang. Satu kesalahan kecil saja dapat berakibat sangat serius. Meski penuh risiko, pekerjaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tampilan gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol kemajuan Dubai. Nomor 4. Tukang las bawah air. Di bawah permukaan laut yang gelap dan bertekanan tinggi, ada pekerjaan yang hampir sulit dipercaya bisa dilakukan manusia. Tukang las bawah air bekerja langsung di dasar laut, memperbaiki struktur logam seperti pipa, kapal, atau rig minyak yang rusak. Mereka menggunakan peralatan khusus yang dirancang untuk bekerja di dalam air, sambil menghadapi arus yang tidak stabil, visibilitas yang sangat terbatas, dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dalam beberapa proyek lepas pantai, mereka dapat bekerja di kedalaman puluhan hingga lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut, di mana tekanan air jauh lebih besar dibandingkan yang bisa dirasakan manusia di daratan. Yang membuat pekerjaan ini semakin berisiko, mereka tidak hanya berhadapan dengan air dan arus, tetapi juga listrik, panas dari proses pengelasan, dan struktur logam besar yang bisa bergeser kapan saja. Namun karena tingkat kesulitan dan risiko yang sangat tinggi, profesi ini termasuk salah satu pekerjaan dengan bayaran besar. Tukang las bawah air yang bekerja di proyek-proyek lepas pantai dapat memperoleh penghasilan mulai dari ratusan juta rupiah
hingga lebih dari 2 miliar rupiah per tahun, tergantung pengalaman, sertifikasi, dan lokasi proyek yang mereka tangani. Nomor 3. Penyelaman saturasi. Di dasar laut yang gelap dan bertekanan ekstrim, terdapat jaringan pipa minyak dan struktur kilang yang menjadi bagian penting dari industri energi dunia. Untuk menjaga semuanya tetap berfungsi, para teknisi harus turun langsung ke kedalaman laut untuk melakukan inspeksi dan perbaikan. Untuk melakukan pekerjaan ini, mereka menggunakan teknik penyelaman saturasi, yaitu metode penyelaman yang memungkinkan manusia bekerja di kedalaman ekstrim dalam waktu yang lama. Para penyelam tinggal di dalam kamar bertekanan khusus di atas kapal agar tubuh mereka menyesuaikan diri dengan tekanan laut dalam. Dengan cara ini, mereka dapat bekerja di kedalaman lebih dari 100 meter tanpa harus terus-menerus menjalani proses dekompresi. Proses penyesuaian tekanan biasanya hanya memakan waktu beberapa jam. Namun setelah pekerjaan selesai, para penyelam harus menjalani proses dekompresi yang jauh lebih lama, bahkan bisa berlangsung berhari-hari. Tujuannya adalah mengembalikan tekanan dalam tubuh secara perlahan, agar mereka tidak mengalami penyakit dekompresi yang dapat berakibat fatal. Dan justru pada tahap inilah risiko terbesar sering muncul. Kelelahan, stres, atau kesalahan prosedur sekecil apapun dapat berujung pada kecelakaan yang mematikan. Salah satu tragedi paling terkenal dalam sejarah penyelaman saturasi terjadi pada tahun 1983 di rig minyak Beaufort Dolphin. Saat proses perpindahan tekanan berlangsung, terjadi kegagalan pada sistem ruang dekompresi yang menyebabkan tekanan turun dari 9 atmosfer menjadi 1 atmosfer dalam sekejap. Mereka tewas seketika dalam sebuah tragedi yang hingga kini masih dianggap sebagai salah satu kecelakaan paling mengerikan dalam dunia penyelaman bawah laut. Meski penuh risiko, pekerjaan ini termasuk salah satu yang bergaji tinggi. Teknisi penyelaman laut dalam yang berpengalaman dapat memperoleh penghasilan hingga sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Nomor 2. Nelayan kepiting Alaska. Di perairan dingin Alaska yang terkenal ganas, para nelayan kepiting bekerja di salah satu industri penangkapan paling berbahaya di dunia. Mereka berlayar di laut yang bisa berubah menjadi badai besar dalam hitungan menit, dengan gelombang setinggi rumah dan suhu yang dapat menyebabkan hipotermia hanya dalam waktu singkat. Mereka memasang perangkap kepiting di laut dalam, lalu mengangkatnya kembali ke kapal dalam kondisi yang tidak mudah diprediksi. Setiap perangkap bisa memiliki berat ratusan kilogram dan harus dipindahkan dengan cepat saat kapal terus dihantam ombak. Risiko terbesar datang dari cuaca ekstrim, geladak kapal yang licin, serta ombak besar yang bisa menghantam tanpa peringatan. Namun di balik bahaya tersebut, penghasilannya juga sangat besar. Seorang awak kapal atau deckhand bisa memperoleh sekitar 240 juta hingga 800 juta rupiah hanya dalam satu musim penangkapan. Sementara kapten kapal berpengalaman dapat menghasilkan lebih dari 2,5 miliar rupiah per musim. Sebuah bayaran yang besar, tetapi harus ditukar dengan bekerja di salah satu lautan paling berbahaya di dunia. Nomor 1. Penambang belerang Kawah Ijen. Di lereng Kawah Ijen, Jawa Timur, ada pekerjaan yang masih dilakukan dengan cara tradisional hingga hari ini. Para penambang harus turun langsung ke dasar kawah untuk mengambil bongkahan belerang dari area yang dipenuhi gas beracun. Setiap hari mereka berjalan melewati jalur terjal sambil mengangkut belerang menggunakan pikulan bambu. Beban yang mereka bawa tidak main-main, seringkali mencapai 70 hingga 90 kg dalam sekali angkut. Dalam sehari, seorang penambang bisa memindahkan total 150 hingga 200 kg belerang dari dasar kawah menuju tempat penimbangan. Risiko terbesar datang dari gas belerang yang terus keluar dari kawah. Asap pekat ini dapat mengganggu pernapasan, mengiritasi mata, dan membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Belum lagi medan berbatu yang curam dan licin yang harus mereka lalui sambil memikul beban yang berat. Meski menghadapi risiko besar setiap hari,
harga belerang di tingkat Tengepul hanya berkisar antara Rp1.300 hingga Rp1.800 per kilogram. Artinya, setelah bekerja berjam-jam di lingkungan yang berbahaya, penghasilan yang mereka bawa pulang umumnya hanya sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 per hari.